Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara sekalian serta saya berada dalam keadaan sehat karena kasih Tuhan. Kita akan merenungkan saat ini tentang kecaplah kebaikan Tuhan. Saudara, dalam suatu lomba masak selalu ada juri yang akan menentukan pemenangnya. Juri itu paling tidak harus 3 orang, tidak boleh genap jumlah para juri. Supaya bisa diambil keputusan lewat voting bila ada perbantahan di dalam proses pengambilan keputusan. Para juri tentu dipilih dari orang-orang yang benar-benar ahli memasak, sehingga bisa menentukan siapa yang layak jadi pemenang dalam lomba masak itu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai juri, mereka tidak perlu harus memakan habis masakan dari semua peserta lomba. Bisa bayangkan kalau juri harus memakan habis semua masakan peserta, apa jadinya nanti? Juri cukup mengambil masakan dari tiap-tiap peserta lomba hanya seujung sendok makan saja, lalu mengecapnya. Saat juri mengecap masakan itu, dia bisa merasakan bahan-bahan apa saja yang dipakai, bahan mana yang berlebihan dipakai, dan bahan mana yang kurang, atau bahkan bahan mana yang tidak dipakai dan kelupaan oleh peserta. Hebat sekali para pengecap dari para juri yang sudah ahli dalam hal memasak ini. Dia dengan cepat akan bisa menganalisa masakan itu cuma dari mengecap saja. Setelah itu juri juga menilai dari penampilan, penyajian, dan daya tarik dari apa yang terlihat. Demikian Daud yang kehidupannya sudah penuh dengan suka dan duka, dipuji dan dicela, benar dan salah, jujur dan berbohong. Daud yang pernah jadi pahlawan tapi juga jadi pelarian. Ia selalu berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Saul yang hendak membunuhnya. Bahkan dalam pelariannya dan keputusasaannya, Daud pernah menyeberang ke wilayah Filistin untuk mencari keselamatan. Tapi hampir saja Daud mati di sana, di tangan Raja Akhis. Saat dalam situasi yang gawat itu, Daud pura-pura gila. Banyak orang mengira bahwa Daud selamat karena pura-pura gila. Ini bukan sifat pahlawan, tapi pengecut dan pendusta. Sebenarnya Daud selamat bukan karena pura-pura gila, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui pikiran Akhis yang jijik melihat perilaku gila dari Daud. Sehingga dia marah kepada anak buahnya. Apakah di negeriku kekurangan orang gila sehingga kau bawa orang gila itu kepadaku? Coba lihat 1 Samuel 21 ayat 14 dan 15. Karena pikiran Akhis yang seperti inilah, maka Daud dilepas olehnya. Pikiran Akhis yang demikian ini sebagai bentuk perlindungan Tuhan atas Daud, sehingga Daud selamat. Dari pengalaman demi pengalaman, akhirnya Daud sampai pada kesadaran bahwa Tuhanlah saja yang bisa menyelamatkan dia. Cuma Tuhan. Bukan karena gagah, bukan karena hebat, bukan karena licik, dan bukan karena penuh tipu daya, maka dia bisa selamat. Bukan karena itu. Akhirnya Daud menyadari bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan saja. Itu sebabnya dia berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mazmur 34 ayat 18. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, biarlah kami juga boleh tiap-tiap hari mengecap
kebaikan-Mu. Seperti juga Daud yang mengecap kebaikan-Mu, merasakan, menghayati, dan mengakui bahwa semua keselamatan itu hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih. Amin.